Shalom saudaraku, renungan firman Tuhan saat ini saya beri tema House of Mercy, rumah belas kasihan Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Betesda artinya House of Mercy, rumah belas kasihan. Di tempat itulah belas kasihan Allah, kemurahan Allah dinyatakan buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan anugerah kesembuhan dari Tuhan. Di ayat yang ketiga dan keempat firman Tuhan berkata, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudaraku, sejumlah besar orang-orang sakit ini menantikan uluran tangan Tuhan. Saya percaya mereka sudah berupaya, mereka sudah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Saya percaya mereka pasti sudah datang ke tabib, datang ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Tapi mereka belum menemukan jawaban itu. Dan pada saat mereka ada di kolam itu, mereka sedang menantikan pertolongan Tuhan. Ada secercah harapan buat mereka. Sebab firman Tuhan berkata, sewaktu-waktu malaikat akan turun ke kolam itu, menggoncangkan air kolam itu. Dan mereka yang masuk pertama kali ke kolam itu, mereka menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudaraku, saya percaya Tuhan sangat peduli kehidupan saudara dan saya. Apapun yang jadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, percayalah, surga masih terbuka buat saudara dan saya. Pertolongan Tuhan pasti turun dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari lewat peristiwa ini. Yang pertama, sadarilah Tuhan memperhatikanmu melebihi engkau memperhatikan dirimu. Di ayat yang kelima sampai ke-7 firman Tuhan berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara perhatikan ayat ini. Di tempat itu ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Alkitab tidak menyebutkan berapa lama dia sudah ada di tempat itu. Alkitab tidak menyebutkan berapa usia orang itu. Tetapi waktu Yesus ada di tempat itu, ia melihat orang yang sakit ini. Dan Alkitab berkata, Yesus tahu. Itu kabar sukacita buat saudara saya. Yesus pun tahu keberadaan saudara saya hari-hari ini. Yesus berkata kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tetapi orang itu menjawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, apapun yang dalam kehidupan kita hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Dia, datang kepada Dia. Nantikan waktunya turun atas kehidupan saudara dan saya. Seperti orang yang sakit ini, mereka menantikan goncangan air di kolam itu. Mari kita nantikan Tuhan. Jangan kita kendor, jangan kita lemah. Memang menunggu adalah waktu yang membosankan. Tapi menunggu waktunya Tuhan dibutuhkan iman dan kesetiaan. Janji Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang 13, firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Percayalah, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mempedulikan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan kecewa dan meragukan Tuhan. Tetap percaya, tetap beriman, tetap setia, dan terus nantikan pertolongan dari Dia. Maka mujizat itu akan terjadi di kehidupan saudara dan saya. Karunia Tuhan akan turun dan kita akan melihat mujizat itu terjadi. Haleluya. Saudara, yang kedua, keajaiban atau mujizat tercipta lewat firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9 firman Tuhan berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saudara, sepatah kata itu penting hari-hari ini. Yesus berkata kepada orang yang sakit ini, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sepatah kata yang keluar lewat apa yang diucapkan oleh Yesus membuat orang itu seketika itu juga menjadi sembuh. Dia mengangkat tilamnya, lalu dia berjalan. Hari-hari perhatikan perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jaga perkataan kita. Karena perkataan kita mendatangkan berkat atau kutuk untuk hidup kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk usaha pekerjaan kita, untuk pelayanan, bahkan untuk orang-orang lain yang ada sekitar kita. Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya." Ada satu contoh kalau kita baca dalam Matius pasal ke-8. Peristiwa tentang perwira di Kapernaum. Bagaimana ia mendatangi Yesus. Oleh karena hambanya yang sedang sakit. Saudara, di ayat yang ke-8, 13 dan 16 firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.' Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, 'Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.' Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudara perhatikan, sepatah kata kalau kita yakini itu saudara, maka itu akan terjadi. Oleh sebab itu, mari ucapkan berkat hari-hari ini atas seluruh kehidupan kita. Saudara, satu peristiwa pada saat Tuhan memulihkan Ayub. Firman Tuhan berkata dalam Ayub pasal 42. Firman Tuhan berkata, Ayub mencabut perkataannya. Ia duduk dalam debu dan abu. Ia datang kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Mari, sepatah kata itu luar biasa. Oleh sebab itu, ucapkan berkat hari-hari ini. Yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Kalau saudara saya sudah menerima pertolongan, jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, saksikan kepada orang lain. Karena hari-hari banyak orang yang sedang membutuhkan saudara pertolongan. Biarlah mereka mendengar kabar baik lewat kehidupan saudara dan saya. Di ayat yang ke-10 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, 'Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu.' Akan tetapi ia menjawab mereka, 'Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah.' Mereka bertanya kepadanya, 'Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?' Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, 'Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.' Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudaraku, sekali lagi ayat 15 berkata, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Mari, hal yang ketiga kita lakukan bersama-sama. Saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kalau hari ini saudara sudah menerima pertolongan Tuhan, menerima uluran tangan Tuhan, jangan itu simpan dalam kehidupan kita sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang ada sekitar saudara. Mereka yang sedang bergumul, mereka sedang menantikan uluran tangan Tuhan, mereka yang sudah membutuhkan penguatan. Biar lewat kesaksian hidup saudara dan saya, itu jadi berkat buat mereka semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada 3 hal yang kita pelajari. Sadarilah Tuhan perhatikan kehidupan kita. Yang kedua, mujizat terjadi lewat firman Allah. Lewat apa yang kita ucapkan. Yang ketiga,
saksikan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati saudara saya. Shalom.